Oke, jumpa lagi saudara-saudara sekalian dan para pemirsa untuk video yang kesekian ini. Materi pembahasan untuk kali ini kita bahas mengenai uh, partisi. Jadi masih ingat partisi? Pada pembahasan yang lalu kita bahas mengenai relasi ekivalen dan bilangan bulat. Yang berikut ini kita bahas mengenai suatu hal yang penting, yaitu yang berkaitan dengan partisi secara umum. Oke, kita lihat materi yang kita bahas ini. Oke, pokok bahasan kita yaitu berkaitan dengan partisi dan relasi urutan. Nah, oke. Jadi nanti suatu relasi yang dikaitkan dengan urutan yang kita namakan nanti berkaitan dengan terurut secara parsial. Ya. Oke, pada pembahasan sebelumnya telah dibahas kelas sisa, ya, atau residu sisa, ya, sisa pembagian bilangan bulat, ya, itu berkaitan dengan modulo, saya kira. Kadang juga kelas itu disebut dengan kelas residu. Hal ini sangat penting dalam pembahasan grup, ya. Pada pembahasan berikutnya nanti akan kita jelaskan, terutama, ya, ini terutama, ya. Jadi terutama ini kelebihan N. Oke, kita lihat. Itu terutama berkaitan dengan grup berhingga komutatif, ya. Pembahasan ini akan pada bagian akan mendatang. Setelah ini saya kira kita membahas mengenai pengertian fungsi, ya. Setelah fungsi kita berkaitan dengan apa yang namanya grup. Oke, partisi. Misalkan A adalah suatu himpunan dan B itu adalah suatu koleksi dari himpunan bagian daripada A, ya. Power set, ya, dalam hal ini. Tidak harus seluruh himpunan bagian, ya, dalam hal ini. Yaitu himpunan B. Kaligrafi ini, ya. Cantik, biasanya banyak menamakan seperti itu. Itu dinamakan suatu partisi dari A bila dan hanya bila memenuhi 3 kondisi ini. Yaitu kalau X itu berada di koleksi B, maka yang kita bahas itu adalah X itu bukan himpunan kosong. Nah, tentunya X itu himpunan bagian A yang perlu diingat. Dan kalau X anggota koleksi B dan Y juga anggota koleksi B, maka X sama dengan Y, jadi himpunan bagian daripada A yaitu X dan satunya adalah Y, itu sama. Nah, ya. Itu bisa juga irisannya adalah kosong. Nah, ini masih ingat apa yang namanya partisi dan kelas ekivalen? Kalau kelas itu beririsan, ya, salah satu, ya, X-nya itu sama, ya, atau dia tidak beririsan, yaitu irisannya kok kosong. Tidak mungkin irisan X dan Y itu namanya partisi itu adalah irisannya tidak kosong. Lalu bagaimana partisi itu kalau kita gabung? Nah, tentunya gabungannya itu adalah kembali ke himpunan A. Jadi secara gambar itu kemudiannya mungkin kita bisa lihat ini himpunan A itu dipartisi oleh ini X1, ada X2, tentunya ini masing-masing himpunan bagian daripada A, dan seterusnya ini katakanlah ini XN.
Dan kita gabung X1, X2 sampai X1 tentunya menghasilkan A. Dan masing-masing X1, irisan ini X2 ya maaf ya. Itu adalah apa? Himpunan kosong. Itu yang apa? Kita namakan partisi dalam. Jadi contohnya ini satu koleksi B yaitu 0, 1, min 1, 2, min 2 kita himpun. Dan masing-masing himpunan itu adalah irisannya kosong ya. Jadi 1, min 1, dan 2, min 2 itu kan irisannya kosong. Dan dia merupakan suatu partisi dari Z. Mengapa kalau kita gabung itu pasti apa? Bilangan bulat itu isinya 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita menyangkut apa yang berkaitan dengan apa? Koleksi daripada apa? E, U dengan E itu adalah himpunan bilangan bulat genap dan O itu adalah himpunan bilangan bulat gasal. Bahasa Inggrisnya E itu apa? Even dan odd, genap dan ganjil. Ini juga adalah apa? Merupakan partisi yang lain dari Z. Ingat, Z itu himpunan bulat, bilangan bulat ya. Koleksi 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah partisi dari N. Karena apa? Kalau ini kita gabung 1, 2, 3 pun ya, hasilnya menjadi himpunan apa? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yaitu merupakan himpunan bilangan apa? Natural N. Oke, hal ini kita bisa simpulkan sebagai X secara umum ya. Himpunan X ya, koleksi ini, di mana X anggota A ya. Itu merupakan suatu partisi dari himpunan tak kosong A. Artinya apa? Dipartisi menjadi satu elemen itu ya. Di contohnya dalam hal ini, kalau kita mempunyai apa? Paling gampang apa? A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti apa? Koleksinya itu kalau satu-satu ini satu, ini singleton ya, nama yang lain. Ini 2, dipartisi menjadi 3, A-nya itu. Ini dipartisi menjadi himpunan 4. Oke. Dan yang berikutnya ini kalau berkaitan dengan himpunan interval n, n plus 1 dan n itu adalah apa? Merupakan bilangan bulat, maka Gn koleksi yang isinya interval Gn adalah suatu partisi dari R. Nanti kita bicarakan mengenai apa? Mengenai interval bilangan real. Bagaimana cara membuat interval bilangan real. Oke, mudah-mudahan ini satu hal yang masih mudah pahami. Satu terma ya, dalam hal ini kita tidak berkonsentrasi untuk membuktikan ya. Kita lihat suatu implementasi nanti. Nah, ini masih ingat saudara berkaitan dengan apa? Relasi ekuivalen itu berkaitan dengan partisi ya. Penulisannya itu adalah apa? A dibagi R, R-nya itu relasi. Nah, di sini kita coba pakai notasi yang lain. Ini biasanya kita sebut apa? R kan itu ya. G ini. Sekarang B adalah suatu partisi dari satu himpunan A, koleksi-koleksi yang merupakan partisi. Untuk setiap A, B kecil anggota A besar didefinisikan A berrelasi dengan B. Masih ingat relasi? Berarti Q-nya itu merupakan apa?
pasang berurutan dari A, B, tapi sebagian daripada A kali A, pasang terurut daripada A. Ini artinya ini G, masih ingat ini himpunan bagian daripada apa? A kuadrat ya. Bila dan hanya bila, di mana koleksi B-nya itu adalah apa? Partisi. Ada koleksi C yang ada himpunan bagian C daripada A yang merupakan anggota daripada apa? B. B cantik ini. Ini B cantik itu isinya koleksi. Kalau koleksi itu anggotanya himpunan-himpunan, di mana ini himpunan bagian daripada A. Sehingga nanti A itu anggota C dan B anggota C. Maka satu dipenuhi. Q adalah suatu relasi ekuivalen. Dan kelasnya itu adalah yang tadi, kelas partisinya itu merupakan, ingat notasi ini kita pernah tuliskan, yaitu A dibagi Q. Ya. Oke. Saya kira ini sudah banyak apa kita bahas di pembahasan relasi ekuivalen. Nah, di sini kita tekankan pembahasan pada apa masalah partisinya. Di mana kalau kita balik, kalau dulu kita pembahasan relasi ekuivalen itu dipastikan itu adalah apa? Membentuk satu partisi. Sekarang tidak, kita balik di sini. Ada suatu partisi ya, dari suatu himpunan A ya, dan didefinisikan suatu apa? A berrelasi dengan B. Bila dan hanya bila kita bisa temukan apa? Di dalam partisi B itu koleksi B ini. Himpunan bagian daripada A yang mana A ini anggota C, B juga anggota C. Itu kalau A dan B itu berrelasi. Sebaliknya, kalau ini terjadi karena ini bila dan bila ya. Kalau ada C anggota B, sehingga A anggota C, B anggota C ini, maka dipastikan A dan B itu berrelasi menurut G. Dan ternyata G-nya itu bisa ditunjukkan dia merupakan relasi ekuivalen. Kalau dulu udah dibalik, dari relasi ekuivalen kita bisa membentuk kelas ekuivalen, yaitu kelas-kelas partisi. Yang mana ini kita tulis kelas partisinya itu kalau kita himpun merupakan koleksi daripada apa? Jadi kelas-kelas yang saling asing. Jadi kalau ini kita gambar, B-nya itu himpunan ini, kelas ini. A1, partisi A1, katakanlah ini partisi A2 yang sampai katakanlah ini AN. Yang mana ini tentunya merupakan himpunan A hasilnya. Himpunan B-nya ini, kelasnya ini isinya A1. Lalu apa? A2 sampai apa? Ini adalah apa? A, N. Jadi bedakan ya. Kalau B itu koleksi, yaitu apa? Himpunan yang anggota-anggotanya itu adalah himpunan, di mana himpunan-himpunan bagian daripada A. Tetapi hasil gabungannya ini karena ini partisi, pasti kalau ini digabung A1, digabung A2 sampai AN, itu sama dengan A. Mengenai definisi partisi tadi. Oke. Jadi pembahasan ini mengisyaratkan pentingnya ya suatu relasi ekuivalen yang dikaitkan dengan partisi. Sebaliknya suatu apa? Partisi dari suatu himpunan yang tidak kosong itu kalau dikaitkan dengan apa? Suatu relasi, maka relasinya itu merupakan relasi ekuivalen sebagaimana dinyatakan dalam apa? Poin 1 ini. Oke, saya kira apa kita langsung tidak apa membuktikan tadi kita secara apa kita sudah bahas ya. Kita sudah tunjukkan, nanti kita bahas secara detail dalam pertemuan kuliah. Ini contohnya ini elemen A-nya itu himpunan A itu 1, 2, 3, 4, partisinya itu adalah
A itu dipartisi menjadi 3 bagian, yaitu satu yang isinya singleton, satu himpunan bagian A tentunya ini 2 dan 3, satunya 4. Nah, ini berdasarkan partisi ini, karena tadi bila berakibat nanti kita bisa dapatkan suatu relasi, yaitu relasinya ekivalen. Dalam sifat tadi sudah dibuktikan, tapi kita bahas buktinya. Mana relasi ekivalennya? Yaitu ini. Dan ini tentunya merupakan apa? Himpunan bagian, masih ingat? Ini pasti himpunan bagian daripada apa? A kuadrat. Ada berapa ini? Pasang terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan A kuadrat ini kardinal instansinya 4. Jadi apa? 2 pangkat 4 itu 16. Sedangkan yang ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu kita namakan R, itu di sini kita namakan apa? G. Jadi kita lihat kalau kita baca ini, kita baca ini, bahwasanya apa? Dari relasi G, yaitu ini relasi ekivalen. Kelas yang sekelas dengan apa? 1 itu hanya ini. 1 dengan 1, kalau kita lanjutkan berikutnya nggak ada lagi yang di sini. Berarti ini 1 dengan 1. Lalu di sini yang sekelas dengan 2, ini 2 dengan 2, ini ada lanjutannya. 2 dengan 3. Ini berarti apa? 2 berrelasi dengan 3, ada. 2 berrelasi dengan 3. Akibatnya, karena relasi ekivalen 3 itu berrelasi dengan 2 ini. Jadi apa? Kelas daripada apa? Yang sekelas dengan 2 itu hanya isinya 2 dan 3. Nah, tentunya karena A-nya itu 1, 2, 3 yang tadi sudah dipartisi oleh 1 dan 2, 3, yang satunya sisanya tentunya 4. Nah, itu 4 itu tunjukkan oleh ini. 4 dengan 4 sendiri. Tapi 3 berrelasi dengan 3, di sini 3 berrelasi dengan 2. Berarti kita bisa dapatkan nanti apa? Kita tulis saja ini, masih ingat? Transitifnya ini. 3 berrelasi dengan 3 dan kalau kita baca ini 3 berrelasi dengan 2. Akibatnya 3 nanti 3 saya salah nulis ya. 3 berrelasi dengan, ini salah. Kita hapus dulu aja. Jadi kita tulis ya. Kita tulis lagi. Yaitu apa? Ini 3 berrelasi dengan 3, masih ingat, dan ini 3 berrelasi dengan 2. Akibatnya nanti 3 itu berrelasi, pasti 3 itu anggota G. 3, 2. Ini 3, 2 ini. Begitu juga kalau kita lihat ini, ya dari sini 2. 2,3. Lalu kalau kita kaitkan dengan ini, katakanlah kita transitifnya. Dan apa? 3 berrelasi dengan 2. Ini 3 sama. Artinya nanti 2 pasti berrelasi dengan 2. Pasti ada 2,2 itu pasti ada ini. Nah, kalau kita studi dengan Sagemat ini akan cepat ini. Bahwasannya Q itu memenuhi kondisi relasi ekivalen. Bagaimana beberapa hal yang telah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Kita lanjutkan untuk bilang bulat. Himpunan bilangan bulat dipartisi menjadi A0, A1, A2. Nah, A0 itu apa? A0 ini kalau kita lihat ini kelipatan 4. Ini kelipatan 4 plus 1.
Jadi ini habis dibagi 4. Ingat pada saat kita bilang dulu, ini bilang-bilang bulat yang kalau dibagi 4 sisanya 1. Ini bilangan bulat. Kalau dibagi 4 sisanya 2. Bilangan bulat. Kalau dibagi 4 sisanya 3. Dan tentunya A1, A0, A1 sampai A3 disaling asing. Dia partisi. Dan kita tahu bahwasanya relasi modulo itu merupakan relasi ekuivalen. Oke, kita lalu apa yang dinamakan relasi urutan? Satu relasi R pada suatu himpunan A dinamakan terurut parsial. Untuk A, himpunan A, kalau R bersifat refleksif, antisimetri bukan simetri dan transitif. Kalau simetri itu relasinya relasi ekuivalen. Maka relasi yang demikian ini dinamakan terurut secara parsial. Relasi terurut itu contohnya kita bisa gunakan ini, kita pernah bahas pada pembahasan awal-awal relasi yang berkaitan dengan kurang atau sama dengan baik di N, Z atau R. Tetapi kalau anggotanya itu koleksi atau power, tanda kurang atau sama dengan itu, ini kita bisa ganti sebagai subset. Jadi kalau kita urutkan himpunan 1 itu termuat dari himpunan 1, 2. Jadi himpunannya semakin menaik urutannya. Kalau kita lihat. Jadi kalau ini 1, katakanlah bilangannya 1 kurang daripada 2. Ini bisa kita tulis 3 dan seterusnya. Kalau ini himpunan katakanlah kita mulai 0. 0 itu termuat di dalam himpunan 0. 1. Ini katakanlah lebih besarnya lagi termuat dalam himpunan 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat banyaknya elemen ini, banyaknya elemen 1 ini, kardinalitasnya 1, ini 2, ini kardinalitasnya 2, ini 3. Jadi seolah-olah tanda ini lebih kecil itu bisa kita ganti tanda himpunan bagian atau biasa itu juga disebut inklusi. Oke. Terus ini kita bisa lihat yang berikutnya, contoh-contoh. Itu R relasi pada N bilang natural. X berrelasi dengan Y bila dan bila X tambah Y genap adalah terurut secara parsial. Dengan urutan itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat urutannya. 1 kalau dibandingkan dengan 3 itu lebih besar 3. Ini lebih besar. Tetapi yang diharapkan di sini 1 dan 3 itu berrelasi. Selain dia bisa diurutkan, yang lebih besar, 3 itu 5 yang lebih besar. Tetapi kalau kita jumlah dia genap. 1 tambah 3 genap, 2 tambah, dan seterusnya. Dan kita lihat di sini pasangan ini, pasangan terurutnya ini, jadi ganjil dengan ganjil, genap dengan genap ini. Ini genap. Dan jumlahnya pasti genap. Dan masing-masing X-nya 1, Y-nya 3, itu X kurang daripada Y. Nah itu kita urutkan, maksudnya berdasarkan tanda ini, keturutan. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang bukan hanya sebenarnya kurang atau sama dengan, ya. Ini bisa kita manai sebagai juga inklusi. Oke, saya kira ini Pak. Kita bisa lihat contoh-contoh sekarang masuk ke Saga. Oke, kita bisa lihat di sini himpunan. Kita mau menulis himpunan 1 sampai 10. Tapi di sini X-nya itu berada di N dan Y juga berada. Tetapi dia kita urutkan ya X
Dan ingat, bilangan genap itu kalau dimodulukan 2 itu sama dengan 0. Sisanya bilangan genap itu. Padahal tadi yang genap itu adalah apa? X ditambah Y. Jadi kita nah ini relasinya. Kita bisa tahu relasinya. Ini ganjil dengan ganjil, tapi ini selalu apa? Ganjil. Ini genap dengan genap selalu 4 itu kurang daripada. Dan kita lihat apakah kalau ya, A itu DR itu berakibat apa? A itu kurang daripada atau sama dengan B dan dia jumlahnya itu adalah genap. Kita bisa cek seluruhnya. Oh ini ya, di dalam R, di dalam relasinya. A, B-nya di dalam relasinya, tetapi yang A itu kurang atau sama dengan B, dan juga A ditambah B itu adalah genap. Artinya apa? Genap, bilangan genap itu makna yang lain kalau dibagi 2 sisanya lipatan 2 ya. Oke, true ternyata. Oke, kita juga bahas apa? Suatu himpunan S dan ternyata S berhingga selanjutnya bahas beberapa hal terkait ya. Jadi kalau kita mempunyai himpunan 1, 2, 3, 4 bagaimana power setnya? Power setnya nanti sebanyak 16. Yaitu perintahnya S-nya tadi sudah dibuat himpunannya, lalu subset ada S-nya ya, gitu. Lalu kita lihat sebagai list ya, PS itu ini. Himpunan kosong, himpunan 1, 2, himpunan bagian, semua himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 itu ini. Sebanyak 16. Ini kardinalitasnya 16. Apakah dia merupakan subset? True tentunya. Jadi PS0 ini adalah himpunan kosong. Ini ingat kalau kita mengindeks, indeksnya itu ini 0, indeks yang ke 0, ini indeks yang ke 1, ini 1. Dan semuanya itu merupakan himpunan bagian daripada. Kita bisa cek ini. All PS is apakah subset daripada S? Untuk N-nya tadi indeksnya tentunya dari 0 sampai 15. Mengapa? Karena banyaknya himpunannya itu adalah 16. Lalu bagaimana kalau kita membuat himpunan tadi itu tanpa himpunan kosong? Himpunan kosongnya itu kita keluarkan. X di PS-nya tadi itu, tapi X tidak sama dengan posisi yang indeks yang ke 0, yaitu himpunan kosong. Jadi kita bisa lihat, di sini sudah tidak ada himpunan kosong. Banyaknya tentunya 15. Kalau yang dengan himpunan kosong 16 ya. Oke, ini kita bisa lihat apa himpunan satunya apakah berada di apa ini, tentunya ya. Ini kalau kita membuat suatu koleksi yang anggotanya di HPX X0 yang memuat 1 sebagai anggotanya. Jadi di sini X-nya di sini bila PS1 itu irisan daripada apa ini sama dengan. Artinya apa? Kalau himpunan A itu diiris himpunan B, B-nya X, hasilnya itu adalah apa? PS1. Berarti PS1-nya itu termuat di dalam apa? X. Jadi ini satu tadi kan. Nah, kita himpun X ini. Ini perintahnya. Kita lihat apa benar. Kita lihat ini. Ini 1, 4. Ini memuat 1. Ini 1, 2, 4. Ini memuat 1. Ini 1, 2 itu memuat 1. Jadi semua himpunan bagian yang memuat 1 itu yang kita himpun. Ini perintahnya kan. Lalu kalau kita membuat relasi, relasinya isinya anggotanya himpunan, bukan jadi ini koleksi. Koleksinya X, Y for X dx ini. Tetapi X unionnya sama dengan Y. Berarti ini artinya apa? Kalau X diunionkan digabungkan Y itu sama dengan Y,
berarti X itu termuat himpunan bagian daripada ini berkaitan dengan apa yang namanya tadi urutan atau inklusi. Oke, kita lihat di sini pasangannya. Ini pasangan A, B. Nah, kita lihat ini X-nya, ini Y-nya termuat ini. 3 itu termuat di sini. Ini X-nya, ini Y-nya, 1 termuat di Y, dan seterusnya. Ini perintahnya. Oke, kita bisa cek ini banyak. Dan banyaknya 65, dengan banyaknya ini, tentunya ini pasti himpunan bagian daripada apa? HPS 0 ya. HPS 0. Himpunan bagian, benar ini. Apakah ini merupakan himpunan bagian daripada ini? Benar. Jadi ini memang benar relasi R-nya. Dan ini tentunya banyaknya 15 kali 15 itu 200 berapa? 25 ya. Sedangkan ini banyaknya 65. Sebagian. Nah sekarang, tadi yang kita bicarakan himpunan berhingga. Bagaimana kalau kita membuat himpunan tak berhingga? Oke, untuk bilangan bulat, itu kalau menampilkan ada 2 cara ya. Yaitu bisa dengan ZZ ini atau dengan ini ya. Secara apa progresif apa seperti interval ya, yaitu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga ya, tambahannya 1 bilangan itu yang dia memuat 0. Jadi kalau ini kita tampilkan, kita bisa lihat kalau ini I-nya itu kita tampilkan ini semua bilangan bulat timbun ini yang memuat 0 yang tambahannya 1 dan dia terbatas minus tak hingga sampai apa? Plus tak hingga. Jadi ini seluruh bilangan bulat. Jadi kalau kita lihat tadi ZZ ya, bisa juga dengan apa? Perintah ZZ. Tapi mempunyai mana yang lain dalam struktur aljabar. Satunya ini bisa ring, nanti bisa grup terhadap tambah itu nanti pembahasan yang berikutnya. Nah ini. Dan walaupun secara himpunan sama, tetapi secara struktur dia tidak sama. Makanya ini, kalau kita bandingkan Z dengan itu tidak sama. Mengapa? Karena strukturnya beda. Yang tadi I itu adalah hanya sekedar himpunan bilangan bulat, tetapi ini kita lihat secara struktur dia ring terhadap tambah dan kali, tetapi dia grup terhadap tambah. Pembahasan itu berkaitan dengan apa? Materi grup, dan yang ring itu berkaitan dengan aljabar 2 ya, pada semester yang berikutnya. Oke. Nah, kita lihat ya di sini kemampuannya. Apakah setengah berada di I? Tidak, karena ini merupakan himpunan seluruh bilangan bulat. Ini kita lihat bilangan bulat yang negatif yang sangat besar di I. Apakah mampu dia? Benar. Padahal kita definisikan ini sebagai tadi progresif itu ya. 0 minus tak hingga sampai plus tak hingga tambahnya 1. Seluruh bilangan bulat. Tetapi yang ini berkaitan dengan struktur set. Ini juga dia mengenal. Yaitu dengan perintah ZZ. Yang mempunyai struktur ring tadi. Dan bilangan yang sama negatif ini juga berada di set. Jadi ini mengindikasikan memang I dan Z itu sama. Oke. Lalu ini yang positif ya bilang. Jika berada di I berarti juga dia berada di Z ya. Nah, kalau kita lihat kategorinya, nah ini juga meyakinkan bahwasanya I dan Z itu secara kategori, secara struktur berbeda ya. Ini kategorinya adalah infinite enumerated sets. Nah, sedangkan himpunan bilangan bulat itu adalah apa? Joint kategori Euclid domain ya. Jadi memang bilangan bulat itu merupakan apa? Daerah Euclid ya. Nanti itu kajian pada aljabar 2 ya. Jadi jelas berbeda ya. Makanya secara struktur tadi Z dan I itu sama. Tapi secara himpunan dia itu sama. Juga kalau kita lihat tipenya.
Tipe A itu kelasnya itu ini kita bisa lihat cara pembentukannya saga kelas. Integer ring from middle with kategori. Jadi tengah-tengahnya tadi 0, tambah 1, tambah 1. Ke kiri itu berarti kurang 1 ya. Tentunya dari minus, kalau minus naiknya tambah 1, tambah 1, tambah 1. Semakin mendekati 0. B tipenya ini berbeda, tipe I dan. Jadi ini merupakan tipenya integer ring kelasnya. Karena tidak heran kalau kita bandingkan dia itu false. Tapi isinya itu sama bilangan seluruh bilangan bulat. Oke. Nah ini false. Kita sudah tahu mengapa ini tidak sama. Tapi itu adalah secara kategori dan kelas ya. Dan secara struktur. Ya. Kardinalitasnya sama-sama tak ingat. Oke, mungkin ini agak kurang. Dan yang ini saja ya, kita membuat yang tadi A0, A1, A2, A3. Apa? A0 tadi itu adalah kelipatan 4. Seluruh bilangan bulat kelipatan 4 itu kita bisa tulis sebagai apa? Batas bawahnya minus taiknya, batas atasnya. Ini kelipatannya naiknya 4 tambah 4. Dari kiri juga tambah 4 ya, semakin nanti mendekati 0 menuju 0. Tengah-tengahnya 0. Ini juga sama. Kelipatannya 4 tapi apa mulanya plus 1. Di 1. Jadi ini bilangan bulat, seluruh bilangan bulat kalau kita himpun. Kalau dibagi 4 itu sisanya 0. Kalau ini dibagi 4 sisanya 1. Sisanya 2, sisanya 3. Dan dia tahu apakah 24 kelipatan 4? Iya. Apakah 5 merupakan kelipatan 4 plus 1? Iya, karena ini 5 itu modulo 4 itu 1 sisanya. Cara-cara yang lain saya akan menampilkan dalam bentuk himpunan tak hingga dia mampu menampilkan. Minus 8. Minus 8 itu kelipatan 4, tidak apa. Sisanya 1 kalau dibagi 4. Yang ini kalau kita namakan, ini apa? Kelipatan 4 plus 2 ya. Kalau kita lihat, inkremennya kenaikannya 4 ya. Yang memuat 2 ya. Mulai 2 plus 4, 6 dan seterusnya. Apakah 9 di dalam A1? Iya, karena 9 itu kalau dibagi 4, itu sisanya 1. A2 tidak. A2 itu adalah apa? Sisanya 2. Itu juga ini 6, kita bisa lihat. Dan minus 6. Apakah himpunan ini sama? Ya, ini karena partisi ya. Dan seterusnya kita bisa uji. Gabungannya juga kita bisa lihat sebagai ini. Gabungan bilangan rasional dengan bilangan bulat. Ini. Kita bisa lihat dari gabungan ini, maka apa? 3 dibagi 5, itu apakah berada di HU gabungan ya, dari bilangan rasional dan bilangan bulat. Atau juga dia mungkin berada di set. Yaitu ini misalnya min 103. Jadi benar. Jadi pecahan itu juga berada di, karena ini gabungan dan bilangan bulat juga apa. Ya, irisan ya, juga kita bisa definisikan ya, irisan himpunan A0 dan himpunan apa. Satu ini hasilnya. Juga gabungannya juga kita bisa menggabungkan. Ini juga kita apa yang telah kita definisikan di atas ya. Secara teori himpunan ini bisa kita lihat. Dan kita bisa cek bilangan-bilangan itu. Benar enggak ini berada di B3? B3 itu adalah gabungan daripada A3 digabung B2. Itu juga ini apa bilangan ini. Ini juga kalau kita iriskan. Oke, kalau kita lihat tipenya ya kelasnya ini. Oke.
Akhir dari pembahasan ini kita bisa lihat mengenai interval bilangan real yang tadi. Kita bisa lihat bagaimana kita mau membuat interval bilangan real yang kurang daripada setengah. Ini real set x kurang daripada setengah, ini beritanya. Ini interval minus hingga sampai setengah. Setengahnya ini buka ya, karena kurang. Yang ini x yang kurang daripada 5, ini juga sama perintahnya. Irisan juga akan tahu irisan R1 dan R5 ini. Jadi hasilnya minus hingga sampai setengah. Ini tadi. Di bilangan real yang mulai ke bawah 5, terus yang ke bawah setengah, tentunya irisannya yang R1. Lalu gabungannya ya hasilnya adalah R2 tentunya. Jadi minus hingga sampai 5. Oke, bagaimana mampu nggak dia menginterval itu juga kalau memang dia memuat bilangan irasional? Ya, kita bisa lihat di sini. P itu V. Apakah P berada di R2? True. Kita bisa lihat R2 tadi isinya ini R2. Minus hingga sampai 5. V itu sekitar 3, atau 22/7. Ya, pecahannya biasanya. Ya berada di sini. Tuh. Nah, lalu bagaimana kalau himpunan bagian? Ingat, subsets itu pada pembahasan yang lalu itu khusus digunakan untuk masing-masing himpunan yang berhingga. Jadi ini sebenarnya bukan kesalahan, memang belum diimplementasikan terdokumentasi. Kalau kita lihat di subset has no attribute. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya versi ke depannya semakin bisa mengakomodasi hal ini baik untuk yang berhingga atau yang tak berhingga. Oke, kalau kita mau menampilkan ini himpunan buka 01 dan himpunan tutup 23. Gabungan ini ya. Kita bisa lihat apakah satu berada pada gabungan ini. Satu. Tidak. Satu tidak berada di sini karena ini himpunan buka. Akar 5 apakah berada di sini? Benar. Berarti akar 5 itu masuk di sini. Oke, kita lihat. Masuk di 2 dan 3-nya interval tutup 23. Sekitar 2 lebih. Ya betul di sini. Membuat interval terbuka dan tertutup. Nah, ini perintahnya real set, open, close set. Jadi awalnya ini 32, akhirnya 5. Ini kita bisa lihat. Ini awalnya buka, ini open. Akhirnya tertutup, yaitu batasnya 5. Dan pasti himpunan-himpunan yang terletak di sini dikenali semua himpunan bilangan real. 5/3 katakanlah itu. 5 masih masuk di sini, masuk batas atas ya karena ini tertutup. 3/2 tidak, ya, karena dia merupakan interval terbuka. Sungguh hebat ini program ini. Nah, ini membuat interval tertutup dan terbuka, kebalikannya. Sekarang yang tertutup adalah batas bawah, ini yang terbuka batas atas. Dengan cara seperti yang tadi kita bisa tunjukkan 32 sekarang berada di sini. Betul. Tapi kalau 5 itu tidak. Lalu ini perintah real point ini berarti hanya singleton. Himpunan hanya yang berisi bilangan real sepertiga. Lalu juga kita bisa melihat himpunan bilangan real yang terbatas bawah tapi terbuka. Ya. Itu artinya mulai minus hingga unbounded ya. Ke bawahnya tapi yang atasnya itu terbatas tapi terbuka ya open. Kalau ini open itu kita ganti close itu berarti nolnya ikut. Nah, ini
juga bisa kita ganti sebagai unbounded above. Ya. Plus tak hingga berarti tambah mulai 2. Sama-sama ini open. Itu juga ini unbounded above close 2. Juga bisa kita definisikan sebagai himpunan bilangan real di mana X-nya tidak sama dengan 0. Itu artinya apa? Ya seluruh bilangan real tetapi tanpa 0. Ini sama menghimpun singleton P. Nah, ini kalau kita lihat dengan notasi tadi, apakah himpunan bilangan real yang kurang daripada X itu sama dengan himpunan bilangan real interval ini, yaitu batas atasnya itu teratas tapi apa unbounded apa below ini sampai minus lainnya true. Itu juga ini X yang apa batas atasnya setengah, X yang kurang ya lebih besar daripada setengah, X lebih besar dari setengah, batas bawahnya setengah ini. Jadi terbatas ya. Dan ini open ya karena ini setengah. Terbatas apa below ya. Dengan begitu ini dua himpunan yang sama. Oke, ini menampilkan apa interval X yang lebih besar atau sama dengan setengah ini. Tapi ada tutupnya ini, ada sama dengan setengahnya. Masuk. Yang ini adalah apa? X lebih besar sama dengan 0, X kurang daripada 1. Jadi ini gabungannya ini. Dia mengetahui seluruh bilangan real. Tapi ini tidak bakalan sama dengan RR karena ini punya struktur lapangan. Sedangkan ini hanya sekedar bilangan real. Makanya nanti kalau kita bandingkan dia tidak akan sama secara struktur. Oke, ini himpunan apa? X lebih besar 0, X lebih besar 1, akan tahu kalau kita gabung hasilnya 0 sampai apa plus. Sehingga 0-nya ikut, ini ada sama dengan ini 0-nya ya, ikut, tapi juga X-nya lebih besar daripada min 1. X yang lebih besar 0 dan X lebih besar min 1. Hasilnya ini. Oke, saya kira itu pembahasan kita, saudara-saudara. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.